الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارة والزائر الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وهو عيد كبير أحل الله تعالى لكم الطعام وحرم الصيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di bagian terakhir ini kita dapat berkumpul dalam acara melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu berselawat beserta salam kita atur kepada junjungan kita, pemimpin kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sejak tadi malam terdengar baik itu di jalan, di masjid, di rumah, di mushola, lantunan takbir, tahmid, tahlil. Itu bertanda bahwasanya bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung telah tinggalkan kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, menyampaikan kepada tahun-tahun depan dalam bulan suci Ramadan dan sehat walafiat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan kemarin, baik yang wajib maupun yang sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, menyimpannya, melipat gandakan untuk kita sebagai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, inti daripada kita melaksanakan puasa kemarin adalah bentuk manusia yang bertakwa. Kita tahu arti takwa adalah iktidaru awamir wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangannya. Namun kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, kita lihat saudara-saudara kita banyak yang masih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin bulan suci Ramadan kita lihat di jalan-jalan, di pasar-pasar, di terminal, bahkan di rumah-rumah masih banyak daripada saudara-saudara kita yang tidak berpuasa. Padahal ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kali tanpa uzur dengan sengaja tertulislah nama itu dua neraka. Nauzubillah min dzalik. Tidak terperlu fardatan wahidatan muta'ammidan. Ketika semua wanita ada babillah, fulan la budda min dukhulina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu baik laki-laki atau perempuan, dia mendekat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu puasa, salat, satu waktu, satu kali, dengan sengaja tanpa uzur, tertulislah namanya di pintu neraka. Bulan la budda min dukhulina. Kalau sudah tertulis naudzubillah, pasti akan masuk neraka. Seorang ulama mengatakan, man adzaba dhanban wa huwa yadhhak fa inna Allah Ta'ala yudkhilul nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah Ta'ala yudkhilul jannah wa huwa yadhhak. Barang siapa berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan gembira, bangga dengan perbuatan maksiatnya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam neraka daripada menangis menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di tengah malam, memikirkan dosa-dosa yang telah diperbuat, memikirkan amalan-amalan apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan masuk surga dalam keadaan bahagia, senang menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar wa lillahi. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, kekuatan untuk kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian, di hari yang mulia ini, Aidul Fitri, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita memperbanyak silaturahmi, merahmat hubungan kita kepada sesama kita. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila alasun man kunna fihi hasabahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah bi rahmatih. Qala wa ma ya Rasulullah? Qala tu'ti man harama wa tasilu man qata'a wa ta'fu man zalama. Fa idza qala dzalika tadkhul jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ada 3 perkara yang dapat kita bisa masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang mudah, bahkan dihisab dengan hisab yang sangat sedikit terasa sebentar. Karena apa? Karena inti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghargai Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi ada 3 perkara. Kalau kita melaksanakan 3 perkara ini, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita dalam surga dalam keadaan bahagia, dengan rahmatnya, dan hisab dengan hisab yang sedikit. Wa ma hunna ya Rasulullah? Apakah ketiga perkara itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah tu'ti man harama. Engkau memberikan sesuatu kepada orang yang belum pernah orang memberikan kepada engkau. Bahkan orang itu tidak akan memberikan kepada engkau sesuatu. Tidak ada timbal balik. Yang pertama, kita diberitahu oleh Rasulullah SAW agar kita mendapat hisab yang mudah, mendapat surga dari Allah, memperbanyak sedekah amal jariah. Sedekah amal jariah yang kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hilang begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan untuk kita, bahkan melipat gandakan untuk kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habatin wa Allahu yudha'ifu liman yasha' wa Allahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan satu buah benih, satu buah bibit, satu buah biji yang tumbuh daripada bibit itu 7 tangkai, dan daripada 7 tangkai itu keluar 100 buah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melipat pahala dari kita 1 menjadi 700 kali lipat ganda. Sungguh besar lipat yang Allah berikan kepada kita, kalau dia Allah kepada kita. Namun di hari yang fitri ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita zakat fitrah. Karena puasa yang kita kerjakan sebulan penuh tergantung, masih tergadai di antara langit dan bumi sebelum zakat fitrah kita keluarkan. Saumu syahr Ramadan wa 'ala kulli as-sama wal ard la yurfa'u illa billah. Puasa di bulan Ramadan kemarin masih tergantung antara langit dan bumi. Tidak Allah angkat, tidak Allah terima, melainkan harus atau dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah penentu diterima amal ibadah kita. Bahkan zakat fitrah itu adalah sebagai makanan atau pembersih daripada hal-hal yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Rasulullah SAW turratan lis-sha'im wa tu'matan lil-masakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa daripada perbuatan-perbuatan yang kurang bagus, yang tidak baik ketika berpuasa, dan sebagai makanan pokok bagi orang-orang fakir miskin. Siapa orang yang melaksanakan sebelum sholat ini, itulah sholat
itulah zakat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut setelah sholat Idul Fitri, itu adalah sedekah biasa. Jamaah sekalian, yang kedua, syarat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa tasilu man qata'a, menyambung tali silaturahmi yang terputus. Ini sangat penting para jemaah sekalian. Jangan ada di antara kita perselisihan, tidak akur antara keluarga, sanak famili, kerabat. Karena apa? Karena sangat besar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang tidak akur antara keluarga dengan kerabat, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Ayat berjannah berrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan hukuman Allah akan disegerakan kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi di dunia ini sebelum tidak. Surga yang tercium wanginya 500 tahun perjalanan, orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan mencium wangi surga. Alhamdulillah, subhanallah. Bahkan rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak Allah akan turunkan kepada satu kelompok, satu kaum yang ada di antaranya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka menyambung atau di antara keluarga saling akur, saling berbaikan itu sangat penting. Memutuskan tali silaturahmi itu sangat berbahaya, sangat berat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga fadilah keutamaannya menyambung tali silaturahmi yang telah putus sangatlah banyak, sangatlah baik, sangatlah bermanfaat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita umur yang panjang, bahkan rezeki yang banyak. Man salahu an yumaddahu fil umri falyattaqillah wa yasir rahimah. Orang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi. Jemaah sekalian, Nabi Daud alaihissalam, beliau bisa berbicara dengan malaikat maut. Suatu saat ketika Nabi Daud alaihissalam sedang mendatangkan tamu, tiba-tiba malaikat maut turun, memberikan kabar kepadanya bahwasanya malaikat maut tersebut akan mencabut orang yang ada di hadapan Nabi Daud alaihissalam kurang daripada 6 hari. Namun sudah beberapa tahun, mungkin beberapa tahun, orang tersebut kembali bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pun terheran. Dikatakan bahwa dia akan dicabut nyawanya kurang daripada 6 hari. Namun dia masih hidup dan masih dalam keadaan makmur. Maka dalam kesempatan itu Nabi Daud bertanya kembali kepada malaikat maut, apa sebabnya dia masih hidup? Ternyata Allah banyak urunnya, karena juga sebab dia menyambung tali silaturahmi yang telah putus. Setelah pulang dari rumah kau, wahai Nabi Daud, dia mampir kepada kerabat yang telah putus dan menyambung tali silaturahmi. Juga dikisahkan bahwa saya seorang saudagar kaya, mempunyai harta banyak. Beliau ingin pergi haji, namun karena mempunyai harta banyak, dia menitipkan hartanya kepada seseorang. Singkat cerita, ketika pulang, dia akan mengambil hartanya tersebut kepada seseorang tersebut yang amanah sebagai ulama. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Tidak ada tahu hartanya di mana. Maka dia datang kepada seorang ulama mencari jalan keluar. Maka kata seorang ulama tersebut, ulama yang lain, kau sholat, kau amalkan ini, kau panggil ruhnya di sumber Zam-Zam. Kalau mau ini orang ahli khair, dia akan datang, dia akan menjawab. Maka dia kerjakan amalannya dan datang ke sumber Zam-Zam, dipanggil orang tersebut yang dititipkan hartanya, ternyata tidak ada, tidak menjawab. Dia kembali kepada seorang ulama dan bertanya lagi bagaimana keadaannya. Kalau begitu kau datang ke Yaman, di sana ada sumur Burkut, coba panggil orang tersebut. Kalau memang dia ada, dia akan ada di situ. Ternyata di sumur Burkut itu adalah tempat buruk orang yang jahat, orang kafir, orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia masih ada di situ, di sumur Burkut tersebut. Maka sebabnya apa? Sebabnya kenapa dia dimasukkan kepada golongan orang yang tidak baik, orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya dia punya saudara-saudara yang belum dia perbaikan. Artinya dia sebelum meninggal dunia punya masalah dengan saudaranya dan dia belum perbaikan, belum menyambung tali silaturahmi.
dengan sebab itu adalah orang yang alim, orang yang amanah, namun karena dia sudah tahu silaturahmi digolongkan kepada orang yang alhamdulillah orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya orang tersebut minta kepada orang yang kaya tersebut untuk meminta maaf kepada saudaranya, dan dia minta maaf kepada saudaranya, dan hartanya ternyata ada di bawah tempat di bawah ranjangnya. Dicari ternyata itu ada, dan setelah dipanggil diamalkan kembali dan minta maaf kepada saudaranya, orang tersebut Allah pindahkan kepada orang-orang ahli khair. Nah itulah sangat penting kita untuk menyambung tali silaturahmi para jamaah sekalian. Dan yang terakhir adalah wa ta'fu amman salama, amalan untuk kita mendapat husnul khatimah, mendapat hisab yang mudah adalah Allah memaafkan kesalahan orang lain. Ini sangat berat kita memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, namun pahalanya tidak sangat besar. Wa ta'fu amman salama. Aida pada dari kata berjana. Kalau kita bisa melakukan 3 perkara tadi, memperbanyak sedekah, menyambung tali silaturahmi yang telah putus, maka dari berbuat zalim kepada kita, insyaallah kita akan mendapat husnul khatimah, hisab yang mudah, dan juga Allah akan masukkan ke dalam surga dengan rahmat. Jamaah sekalian, hari ini adalah hari Idul Fitri. Maka kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali terakhir bahwasanya beliau ditanya ketika hari Idul Fitri, dia sedang makan, sedang sarapan, namun yang dimakan adalah sepotong roti dan 1 gelas air putih. Maka ditanya oleh sahabatnya, ya Amirul Mukminin, engkau ini seorang raja, seorang pemimpin, di hari raya Idul Fitri kau sarapan makan hanya sepotong roti dan 1 gelas air putih. Apa sebabnya? Beliau bilang, hari ini adalah hari Idul Fitri, hari ini adalah hari, kemarin pun hari ini, besok pun hari ini. Beliau ada masa-masa sebenarnya mengatakan bahwasanya hari ini adalah Idul Fitri, kemarin pun hari Idul Fitri, dan besok pun hari Idul Fitri. Di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah fitri buat kita. Artinya setiap hari bisa menjadi Idul Fitri buat kita. Di mana hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah hari raya. Kenapa kita mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Assalamualaikum ajma'in wa adkhalul jannah ya birahmati wa qurratul wa rahmatan wa rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asli ila insana la yusri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qurratul wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi kabira wa subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamdulillahi rabbil alamin al-karimul jawad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayat Allah, ittaqullah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu ala al rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الصحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع المسلمين والإسلام والمسلمين وأهلك كبار والمشركين وأهلك إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك كبار والمشركين وأهلك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحيائهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.